Ini langsung ke rumusnya ya, sebelum ke bunyinya. Jadi ini kalau rumusnya, ini langsung ke penguatan konsep ya. Sigma F sama dengan 0, atau jumlah gayanya ini sama dengan 0. Ini dua kemungkinan, satu diam atau ber-GLB. Nah, jadi kalau bunyinya gini, benda yang diam akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gayanya sama dengan 0 ya. Jadi kalau sigma F sama dengan 0 ini diam atau ber-GLB. Kalau GLB ini apa rumusnya? S sama dengan V dikali T gitu ya. Nah kalau diam itu gaya ke atas, ini sama dengan gaya ke bawah. Gaya ke kanan ini sama dengan gaya ke kiri. Nah gitu. Ini hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0 gitu ya. Kemudian yang kedua, hukum 2 Newton. Nah, ini hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikali A gitu ya. Massa dikali percepatan. F ini force atau gaya ya. Force atau gaya. Satuannya Newton. M ini satuan adalah massa, kilogram gitu ya. Kemudian A ini percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah dari rumus ini bisa diacak ini, jadi pakai rumus segitiga gitu ya. Jadi di sini ada F, di sini M dikali A gitu. F berarti bawah kali bawah ya. Kalau ini ditanya M, sisa huruf apa? F sama A. Ya, berarti F dibagi A gitu ya. Jadi nanti kalau A sisa huruf apa? F sama M. F sama M. Jadi kalau A atau percepatan, A itu akselerasi ya. Ini kalau dari sini itu nanti jadinya sigma F dibagi M gitu ya. Nah ini bunyinya, bunyi hukum 2 Newton ini, percepatan berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Bunyinya yang ini. Kalau dia di atas ya, sejajar tuh berbanding lurus, kalau dia di bawah itu berbanding terbalik gitu. Ini kalau hukum 2 Newton. Ya, hukum 3 Newtonnya ini hanya gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Jangan lupa di sini ada tanda negatif, artinya arahnya berlawanan. Saling dorong, saling tarik gitu ya. Saling dorong, saling tarik itu gaya aksi reaksi. Nah, ini hukum 1 Newton. Nah nanti di soal olim ini bukan hanya ini aja, ada sudut-sudutnya ya, ada sudut-sudutnya. Ini ingat ya, mulai dari 0 biasanya 0, 30, 45, 60, 90 gitu ya. Nanti ya di sini ada sin, kemudian ada cos, kemudian ada tangan gitu ya. Ya, ini cara ngingatnya gini. Ini kalau lupa ini kita tulis setengah dulu. Setengah gitu ya kalau lupa. Kemudian ini kita buat dari akar 0. Akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. 0 kali setengah berapa? Setengah. Ya 0 kali setengah pun 0. Bilang berapapun kali 0, 0. Iya deh, 0. Akar 1, 1. 1 kali setengah, setengah. Jadi nanti sin 30 adalah setengah. Ini biarkan. Sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, akar 4
2 ya. Setengahnya dari 2 berapa? 1. 1. Berarti nanti sin 90 ini adalah 1 gitu ya. Nah, cos ini dibalik aja dari sini, cos. Cosnya dibalik. Jadi satunya taruh sini. 1, setengah akar 3-nya taruh di sini. Ini kan di tengah-tengah, berarti dia nggak dibalik. Tetap setengah akar 2. Setengahnya taruh sini. Nolnya taruh sini. Nah, gitu ya. Nah, tangan ini sin bagi cos ya. Tangan itu sin bagi cos. Nah, kalau tangan X berarti sin X dibagi cos X. Sin dibagi cos 0 bagi 1 0 ya. 0 bagi 1 0. Setengah dibagi setengah akar 3. Nah, ini aja dulu lah, ini aja dulu nih. Ini bagi ini berapa nih? Setengah bagi 2. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. 4 bagi 4, 2 bagi 2 dengan bilangan yang sama. 1, berarti sini 1. Nah, yang ini nih. Setengah akar 3 dibagi setengah. Setengahnya coret-coret, sisa apa? 3. Akar 3. Oh iya, akar 3. Akar 3. 1 bagi 0 ini ada yang menyebutkan tak terdefinisi atau tak hingga. Nah, kalau setengah dibagi setengah akar 3 ini dapatnya nanti sepertiga akar 3. Ya, kita buktikan ya. Setengah dibagi setengah akar 3. Ini habis ya. Tinggal seperakar 3. Kalau bawahnya akar 3 ini kalikan akar 3 kalikan akar 3. Akar 3 kali akar 3. Akarnya lepas, sisa sepertiga. Ini ada akarnya seperti itu. Nah, nanti ini di soal olim ini biasanya ada sudut-sudut ini ya. Ada sudut-sudut ini harus di luar kepala ini memang. Nah. Sin 0 berapa? 0. Sin 30 Setengah. setengah. Sin 45 Setengah. setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Sin 90 1. Cos 0 1. Cos 30 setengah ketiga. setengah 3. Cos 45 setengah akar 2. Cos 60 setengah. Cos 90 0. Nah, tangan 0 0. Tangan 30 setengah akar 3. Tangan 45 1. Tangan 60 akar 3. Tangan 90. Nah, itu ya. Nah, sekarang ke gaya-gaya. Sebelum ke soalnya, ke gaya-gaya. Oke, yang pertama ada gaya berat ya, atau weight atau W ya. Gaya berat ini gaya yang menuju pusat bumi ya. Dia pokoknya dia arahnya ke bawah. Arahnya ke bawah. Contoh. Ini ada benda. Nah, ini ke bawah ini. Nah, kayak beratnya ke bawah. Bagaimana kalau misalnya miring gitu ya? Bendanya berada di kemiringan. Kayak beratnya kemana? Tetap ke bawah. Ya, jadi gaya berat. Gaya berat. Gaya yang menuju pusat bumi. Kemudian ada namanya gaya normal. N. Ini gaya yang tegak lurus bidang sentuhnya. Tegak lurus. Satu tegak, satu lurus. Dia membentuk sudut 90 derajat. Nah, gitu. Nah, ini bidang sentuhnya. Dia harus membentuk sudut 90 atau siku-siku. Berarti gimana? Sini ya. Nah, dia harus membentuk sudut 90 derajat. Kemudian bagaimana kalau posisi miring?
dia harus tetap tegak lurus bidang sentuh. Bidang miringnya mana? Yang ini ya. Ya. Nah, tetap tegak lurus ini. Dia tetap siku-siku terhadap bidang sentuh. Nah, gitu ya. Oke, silahkan dicatat dulu. Nah, ini karena tempatnya nggak cukup, di sini ya lanjutannya nih. Selanjutnya ada namanya gaya gesek ini. Gaya gesek. Ini lanjutan dari sini ya. Nah, gaya gesek. Atau biasanya disimbolkan dengan F kecil ya. Ini gaya yang melawan arah gerak benda. Melawan arah gerak benda. Spidolnya mulai habis ini. Misal nih, nah ini ada benda ditarik ke kanan. Nah, ini lantainya kasar misalnya. Udah. Oke, jadi ada gaya berat, ada gaya normal, kemudian ada gaya gesek. Nah, kalau gaya gesek ini gaya yang melawan arah gerak benda. Kalau bendanya ke kanan, berarti gaya geseknya kemana? Kanan. Ke kiri. Kiri. Ya, gaya geseknya kiri. Kalau bendanya ke kiri, gaya geseknya kemana? Kanan. Kanan. Pokoknya dia melawan arah gerak benda. Dan dia letaknya di sini, nah, di sini ya, di lantainya sini. Nah, F gitu. Jadi nanti gaya gesek akan selalu melawan arah gerak benda, gitu ya. Oke, silahkan ditulis dulu. Hari ini kita akan belajar Olimpiade IPA untuk SMP. Dan pembahasannya adalah hukum Newton gitu ya. Jadi ini salah satu yang sering muncul ya di soal-soal Olimpiade IPA atau ASN IPA jenjang SMP. Kalau untuk di SMP kan memang kurang begitu dalam ya materinya. Sedangkan kalau di soal-soal Olimpiade itu dia nanti soalnya sudah ada proyeksi sudut, kemudian ada sudut-sudut, sin cos tangen gitu. Jadi memang kalau tidak dikenalkan dengan sudut-sudut dan gaya-gaya ini akan kesulitan ya siswanya. Jadi kalau untuk pembahasan soal-soal Olimpiade saya tidak menggunakan praktikum atau percobaan ya, karena ini durasi waktu. Jadi langsung ke pokok bahasan atau inti-inti dari hukum Newtonnya. Yang ini udah ya? Yang atas sudah ya? Udah. Oke, yang atas ini kita hapus. Waduh, kurang jelas guys ya, tapi
bisa pakai kain ya guys, biar bersih. Oke, ini kita belajar sudut lagi nih. Kita akan belajar sudut lagi nih, karena terkait dengan sin cos tangen gitu ya. Oke. Kalau ada benda seperti ini nanti biasanya sering keluarin ya. Nah ini nariknya ini miring, bukan nariknya seperti ini. Misalnya di sini ada sudut. Nah di sini ada sudut nantinya. Sudutnya biasanya 30 derajat atau 60 ya. Atau biasanya kalau untuk soal olimpiade ini ada yang 53 dan 37 dua ini. Oke, nah sekarang kita akan belajar memproyeksikan sudut ya. Jadi nanti kalau ada seperti ini diuraikan lagi gaya-gayanya. Ini misalnya gaya F, tapi nariknya nggak seperti ini. Nariknya nggak lurus, tapi nariknya agak miring ke atas. Nah ini harus diproyeksikan ini. Diproyeksikan ke sini, ya. Taruhlah ini F sumbu X, Fx. Yang ke sini ini adalah Fy, ya. Yang sini adalah Fy atau sumbu Y gitu ya. Nah, kita anggap saja ini sumbu X dan sumbu Y gitu. Ini sumbu X, yang ini sumbu Y gitu. Nah, kalau ada soal seperti ini kan garis ini nempel sama sudut ya. Ya. Nah, gaya yang nempel dengan sudut ini kalikan dengan cos. Jadi nanti ini F cos 30. Oh, biar ini ya, biar enak lah ngitungnya. Ini kita ganti 60 aja. Nah, kita ganti 60. Jadi F cos 60. Nah, biasanya lawannya cos itu sin ya. Sini sin. Fy itu sin. Jadi nanti Fy ini F sin 60. Oke, kalau F-nya ini 10 misalnya, F-nya ini 10 Newton. Berapa nilai Fx? Nilai Fx ini 10 dikali cos 60 berapa tuh? Ini cos 60 nih. Dikali Ya. 100. Nah, ini nih, cos 60 nih. Cos 30 kan setengah akar 3. Oh. Cos 45 setengah akar 2. Cos 60 setengah. Berarti F, kalau F-nya 10 dikali cos 60 setengah, ini hasilnya berapa? 10 kali setengah, atau setengahnya 10. 10 bagi 2 berapa? 5 Newton. Nah, kalau nilai Fy ini berarti F-nya 10, sin 60 berapa tuh? Ini sin 60 nih. Setengah akar 5 akar 3. Ini sin 0, sin 30, sin 45, sin 60. Ini Oh. sin 60 nih. Kalau sin 90 kan 1, sin 60 berarti setengah akar 3 gitu ya. Nah, yang sini 5, ya akar 3-nya biarin. Nah, ya. Akar 3 sekitar 1,7 ya. Newton. Nah, seperti itu. Ini kalau proyeksi sudutnya. Ya, silakan ditulis dulu. Sekarang pembahasan tentang lift. Sudah ya? Udah. Oke, sekarang pembahasan tentang lift. Ini harus semprot-semprot dulu. Bersihkan biar nggak kotor.
soal lift ini kadang muncul ya. Tahu lift ya? Lift kan di hotel. Jadi kalau ini anggap aja orang lah ya. Nah. Oke, kalau orang punya massa punya gaya apa tadi? Ada berapa gaya tadi? Ada gaya yang pertama berat, normal, gaya gesek ya. Kalau orang punya massa ya, kayak Ais misalnya massanya berapa? 40 kg, Ayah 65 gitu ya. Berarti dia punya apa? Punya gaya berat ya. Kalau punya massa berarti punya gaya berat gitu ya. Gaya beratnya kan selalu ke bawah ya. Tadi kita kan sudah belajar kalau gaya berat itu selalu ke bawah kan, ke pusat bumi. Nah tadi selain gaya berat ada gaya apa lagi? Gaya normal. Gaya normal apa? Gaya yang tegak lurus bidang sentuh ya. Gaya yang tegak lurus bidang sentuh. Ini kakinya nyentuh nggak? Nyentuh. Oke. Berarti ke atas ada gaya normal. Nih, misalnya gini. Ini papan tulis, penghapus. Ini nyentuhnya kemana? Ke sini. Iya. Gaya normalnya kemana? Ke sini, ke kita ya. Selalu tegak lurus. Misalnya ini kayak gini. Nah, di meja nih. Nah, ini misalnya di meja. Gaya normalnya kemana? Di situ lah, ke sini. Ke atas. Tegak lurus. Selalu dia siku-siku ya. Selalu siku-siku sama bidang datar. Ini bidang datar, nah ini siku-siku nih. Ya. Sama nih, dia selalu siku-siku. Nah, sini. Berarti ini ke atas ada gaya normal ini, ya. Di pijakan kakinya ini ada gaya normal. Nah, lift itu kan kalau nggak naik turun gitu ya. Saya dari lantai dasar mau ke lantai 10, berarti dia naik. Kalau dari lantai 10 mau ke lantai 2 turun. Nah, sistem lift ini juga menggunakan hukum 2 Newton. Ya. Hukum 2 Newton apa rumusnya? Sigma F sama dengan M kali A. M dikali A gitu ya. Nah, kalau lift naik. Kalau lift naik nih. Lift naik ya. Sekarang lift naik nih. Untuk lift naik. Atas kurang bawah ya. Kalau lift naik atas dulu yang diutamakan. Bawahnya W. Ini kita lihat, ini yang atas gaya apa ini? Normal. Gaya normal, yang bawah gaya berat. Nah, kalau lift naik jadi sigma F-nya itu ya, sigma F M dikali A. Yang atas dulu kurang bawah. Berarti nanti ini gaya normal dikurang gaya beratnya dikali M. Oke, lanjut sekarang ke gaya yang keempat, gaya tegangan tali. Ada gaya gesek. Gaya gesek apa ini? Gaya yang melawan arah gerak benda. Ini hampir sama. Gaya yang meninggalkan benda. Yang meninggalkan benda. Oke, seperti ini contohnya. Misalnya ini ada sebuah benda digantung. Oke, ada sebuah benda digantung ini. Bendanya ini kemana nih? Kalau jatuh kemana? Bawah ya. Nah, setiap benda punya massa berarti punya gaya berat gitu ya. Nah, kalau bendanya ke bawah berarti gaya tegangan talinya ke atas. Hampir sama dengan gaya gesek. Kalau gaya gesek kan melawan arah gerak benda, kalau gaya tegangan tali ini meninggalkan benda. Oke, kalau misalnya seperti ini. Ini ada balok dikasih tali gitu ya. Balok dikasih tali. Baloknya tarik ke sini nih. F itu kan gaya tarik ya. Gaya tarik atau gaya dorong. Ini bendanya ditarik ke kanan. Gaya tegangan talinya kemana? Ke situ. Kemana? Kiri atau kanan? Kiri. Oke, sampai sini paham ya. Nah, sekarang ada namanya sistem katrol ya. Ada namanya sistem katrol. Atau katrol ya. Kalau dulu sumur kita masih ada katrolnya ini, nah kayak gitulah intinya.
Pernah lihat sumur yang itu kan? Ada katrolnya di sini. Nah, ini anggap aja M1, di sini M2. Setiap benda punya massa punya apa? Punya gaya berat. Oke, gaya beratnya kemana? Ke bawah. Gaya berat selalu ke bawah dan posisinya lurus. Yang ini juga gaya efeknya ke bawah, W2, posisinya lurus menuju pusat bumi. Gaya tegangan talinya kemana? Yang ini? Ke atas. Ke atas. T1 ke sini T2. Nah, biasanya kalau soal-soal kayak gini, ini yang ditanya juga adalah A. Nah, kalau A pakai rumus hukum Newton yang berapa? 2 ya. Ini nanti sigma F per M. Nah, ini tinggal lihat nanti berat yang mana, M1 apa M2. Kalau berat M2 berarti kemana nih gerakannya? Sini ya? Ya. Sini ya, karena berat sini. Ini yang narik, ini yang ketarik. Kalau W1-nya lebih berat, geraknya kemana? W1. Ke W1. Nah, di sini ya, kalau W1-nya lebih berat itu ke sini geraknya. Berarti nanti W1 dikurang W2. Nah, lihat berat yang mana gitu ya. Jadi ini nanti F yang narik gitu ya. F yang narik dikurang F yang ketarik gitu. Ketarik per massa total. Ketarik ini ya. Tarik. F yang narik dikurang yang F ketarik. Nah, ini kadang biasanya memang keluar di soal olim. Ini ya, misalnya contoh soalnya ini ada sebuah katrol. Mau yang M1 M2 yang mana? Mau yang M1 M2 nya yang mana? Ini M1 apa M2? Mau yang mana? Yang itu kiri. Yang kiri M1. Ini mau berapa kilo? 2 aja ya. 2 kilogram. Ini anggap aja 6 kilogram ya. Ini misalnya M1, ini M2 ya. Ini kita anggap 6 kilogram ya, ini M2 nya. Pertanyaannya sama, berapa percepatannya gitu ya. Berapa percepatan sistem katrol tersebut. Oke, itu dulu. Sini dulu. Oke, kalau ada soal seperti ini, langkah pertama yang harus digambar adalah gaya-gayanya dulu ya. Nah, kalau seperti ini, setiap benda punya massa pasti punya gaya berat. Nah, di sini W1, ini ke bawah W2. W1-nya berapa? Gaya berat itu massa kali gravitasi ya. W adalah massa dikali gravitasi. Kalau di soal tidak ada gravitasinya pakai yang 10. W1 berapa ini dapatnya? 20. Masanya 2 dikali 10. 20. Oke. Ini W1-nya 20. W2-nya berapa? 60. 6. 10. 10 Newton. Kira-kira ini geraknya kemana? Ke yang W2 apa ke yang W1? Yang narik yang mana? Yang W2. W2 geraknya ke sini ya. Ya. Nah, ke sini. Nanti pakai rumus ini. Nah, ini. Rumus ini. A sama dengan sigma F per massa total ya. Karena ini kan ada dua benda, jadi massa total. Yang narik yang mana? Yang W2 ya. Yang narik adalah yang W2, yang ketarik W1 dibagi massa totalnya 2 tambah 6 8. 8 ya, M1 tambah M2 berarti 60 dikurang 20 dibagi 8. 60 kurang 20 berapa? 40. 40 bagi 8 8 kali berapa supaya 40? Pakai 5. Ya, sama dengan 5 hektar persekuan kuadrat. Nah, kayak gitu. Silahkan tulis.